Halo, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini, Mai akan mereview sebuah film horor yang menceritakan tentang kepala keluarga yang berusaha melindungi anak dan istrinya dari teror manusia serigala. Akankah usahanya berhasil, ataukah sang kepala keluarga yang malah menjadi manusia serigala? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. Berlatar di hutan Oregon Tengah, Amerika Serikat. Cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah dan putranya yang bernama Black. Mereka berdua sengaja hidup di tengah hutan, jauh dari keramaian, agar menemukan ketenangan dan menyatu dengan alam. Dan keesokan harinya mereka memutuskan untuk pergi berburu binatang. Sebelum pergi berangkat, Black yang masih polos diperingatkan oleh ayahnya agar jangan asal menyentuh jamur sembarangan karena bisa jadi jamur itu beracun. Di saat sang ayah tengah serius, mereka pun dikejutkan oleh suara yang berasal dari balik bukit. Dan ternyata suara itu bersumber dari suara seekor rusa yang sedang makan. Di mana saat si ayah sedang melakukan bidikan, Black tiba-tiba menghilang dari sampingnya. Blake, do you want to get hurt? Huh? Do you want to get hurt? Sontak sang ayah pun memarahinya. Suasana pun semakin tegang ketika tiba-tiba terdengar raungan yang bersumber dari binatang buas yang seketika itu muncul dari atas bukit. Tak ingin membahayakan putranya, dia pun segera mengajak Black naik ke atas menara kayu dan berlindung di sana sampai binatang buas itu pergi. Keduanya pun semakin panik ketika mendengar langkah kaki yang sedang menaiki tangga menuju ke atas. Sang ayah pun mulai bersiap menembak dengan penuh rasa was-was. Makhluk itu pun muncul, akan tetapi dia tidak begitu jelas melihat jenis binatang buas apa yang mendekatinya. Sementara rusa yang mereka buru pun ditemukan telah mati dengan kondisi tercabik-cabik. Tak ingin melihat Black ketakutan, si ayah pun berkata bahwa itu hanyalah seekor beruang biasa. Akhirnya keduanya pun sampai di rumah. Dan pada malam harinya, Black terlihat sedang mengamati ayahnya yang tengah berkomunikasi dengan sahabatnya melalui radio satelit. Black juga memperhatikan tato bertuliskan Lovell pada tangan kiri ayahnya yang memiliki arti serigala kecil. Rupanya sang ayah sangat berambisi untuk menangkap binatang buas tersebut. Mendengar hal itu, sontak sahabatnya pun melarangnya karena tak ingin nyawa Black terancam. Dan seketika itu sang ayah pun dibuat terkejut akan keberadaan Black di sampingnya. 30 tahun pun telah berlalu, di mana Black telah menjelma menjadi seorang suami dan seorang ayah dari anak gadisnya yang bernama Ginger. Diketahui bahwa hubungan rumah tangga Black sedang di ujung tanduk, di mana Black hanyalah seorang pengangguran, sementara Charlotte istrinya merupakan seorang editor dan jurnalis yang cukup sukses. Pada malam itu, Black baru saja mendapat surat terkait ayahnya yang menghilang secara misterius dan meninggalkan rumah kosong di tengah hutan Oregon. Sejak kecil, Black sudah tahu akan bahayanya hutan Oregon. Bukannya takut yang ada, Black malah mengajak anak dan istrinya untuk berlibur di sana, sekalian mengunjungi rumah masa kecilnya. And fawns live in the forest. Hello. They do sometimes, but sometimes they're... You live in water? Nope. Okay. Are you a bear? No. Sesampainya di hutan Oregon, Black yang sudah lama tidak pulang pun nyasar ke lahan milik orang lain. Ternyata itu adalah lahan milik teman si ayah yang kini dimiliki oleh anaknya yang bernama Derek. Derek rupanya mengenali Black yang wajahnya tidak banyak berubah.
Bahkan ia dengan senang hati akan mengantarkan Black menuju ke lahan milik ayahnya. Meski pada awalnya sempat mendapat penolakan dari Charlotte yang takut jika Derek berniat jahat kepada keluarga mereka. Namun pada akhirnya, Black berhasil meyakinkan istrinya untuk tidak mudah suuzon terhadap orang lain. Ketika hari sudah gelap, Black dan keluarga pun tak kunjung sampai di lokasi. Derek berkata, jika tempatnya sudah dekat dan hanya tinggal beberapa meter lagi. Are you hurt? Anywhere, you okay? Namun sesuatu yang tak terduga terjadi ketika ada sosok pria berdiri di tengah jalan. Karena terkejut, Black pun banting setir ke kanan dan nyungsep di tengah reruyukan. Hingga pada akhirnya mobil itu pun terbalik dan hampir jatuh ke bawah tebing. Tak ingin mati konyol, Derek pun sengaja menjatuhkan dirinya ke tanah. Sementara Charlotte dan Ginger berhasil keluar dari mobil. Keadaan diperparah ketika Black mendengar raungan dari kejauhan. Sampai pada akhirnya ada sesosok makhluk yang memecahkan kaca mobil Black dan mencakar lengannya. Kemudian makhluk itu pun pergi menghampiri Derek yang terbaring di tanah dan mengoyak tubuhnya, setelah itu menyeretnya pergi. Black yang melihatnya pun segera mengajak istri dan anaknya lari menyelamatkan diri. Ketiganya pun berlari secepat mungkin untuk menghindari makhluk tersebut. Dan akhirnya sampailah mereka ke dalam rumah milik ayah Black. Setibanya di dalam rumah, makhluk tersebut terus menggedor-gedor pintu rumah Black, hingga Charlotte dan putrinya yang melihatnya pun dibuat gemetar ketakutan. Karena kondisi di rumah sangatlah gelap, akhirnya Black pun pergi ke ruang bawah tanah untuk menyalakan generator. It's okay. We're safe. Sesudah itu, Black pun mulai teringat dengan telepon satelit milik ayahnya yang berada di ruangan kerja. Di situ juga terdapat kunci mobil tua ayahnya yang mungkin sudah lama mati. Karena tidak ada yang merespon panggilannya, dia pun meletakkannya begitu saja. Pandangannya pun mulai teralihkan ketika tiba-tiba dia mencium bau daging dari ruangan di dekatnya. Dan benar saja, banyak sekali stok daging kering yang digantung oleh ayahnya. Penasaran dengan rasanya, dia pun iseng mencicipinya. Tak disangka giginya tiba-tiba copot. Tak hanya itu, Charlotte juga baru menyadari lengan kanan suaminya terluka. Charlotte pun mulai curiga bahwa luka tersebut tidak berasal dari goresan kaca. Tak ingin hal buruk menimpa suaminya, dia pun segera membalut lukanya dengan perban. Seusai itu, dia pun memutuskan untuk menemani putrinya tidur. Sedangkan Black tengah menutup rapat pintu dengan menggunakan papan kayu untuk meminimalisir makhluk tersebut memasuki rumahnya. Tak lama kemudian, Black mendengar suara dari lantai atas. Suaranya terdengar begitu jelas di telinga. Lantas Black pun berjalan menuju ke sumber suara tersebut. Dan ternyata itu hanyalah seekor laba-laba kecil yang sedang berpatroli di atas dinding. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa suara langkah kaki binatang sekecil itu bisa didengar jelas oleh Black, seolah indera pendengarannya menjadi sangat tajam. Tak berapa lama, Black pun turun ke bawah dan kembali mendengar suara langkah kaki yang lebih besar berasal dari luar. Kali ini tidak salah lagi, makhluk itu sedang berada di luar rumah, berusaha mencari jalan masuk yang tepat. Saat Black sedang mendengarkannya dengan seksama, tiba-tiba makhluk itu mencengkeram kaki Black dan berusaha menariknya. Beruntung Charlotte datang tepat pada waktunya dan memukul tangan makhluk tersebut, hingga pada akhirnya Black pun tidak sadarkan diri. Dan ketika siuman, Black lagi-lagi mengalami fenomena yang aneh, di mana matanya seolah mampu melihat dalam kegelapan. Semua yang ada di sekitarnya terlihat agak terang, padahal pencahayaan di dalam rumah sangatlah minim. Dan ketika ia melihat Charlotte sedang menggunakan radio satelit, Black kesulitan memahami apa yang diucapkannya, seolah dirinya berada di dunia yang berbeda dengan istrinya. Hello? If anyone can hear me,
He's not himself. Tak hanya Black, Charlotte juga sama terkejutnya dengan Black yang wajahnya sudah mulai berubah. Begitupun juga dengan ucapannya yang sama-sama sulit dicerna dan dipahami. Seakan-akan ingin mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanyalah gumaman. Keadaan diperparah ketika Black tiba-tiba kencing di hadapan istrinya. Menyadari suaminya yang sedang sakit, Charlotte pun memutuskan untuk membaringkan Black di atas ranjang dengan memberikannya alat tulis untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Black yang malang pun merasa bahwa dirinya sedang sekarat dan umurnya tidak lama lagi. Pada titik ini, perubahan fisik dan kesadaran Black pun semakin parah, di mana Black sudah tidak bisa lagi mencerna apa yang dikatakan Charlotte. Begitupun juga sebaliknya, sepertinya Black sudah tidak bisa lagi memahami bahasa manusia. Keadaan bertambah parah ketika Black merasakan gatal yang luar biasa pada tangannya yang terluka. Dia pun menggaruk tangannya dengan kencang. Tak puas hanya dengan menggaruk, dia pun menggerogoti tangannya sendiri. Charlotte yang melihatnya pun sontak dibuat panas dingin. Akhirnya, dengan langkah yang gemetar, Charlotte pun meninggalkan Black untuk mengambil kunci milik ayah Black dan memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dengan menyalakan mobil tua milik ayah Black. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya mobil itu pun dapat dinyalakan. Namun naas, belum juga jalan mobilnya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesosok manusia serigala yang bersiap memangsanya. Mereka pun segera keluar dari mobil dan berlindung di atas sebuah terpal plastik yang menutupi sebuah taman. Suasana pun semakin mencekam ketika manusia serigala itu berhasil mengoyak terpal tersebut. Makhluk itu pun tidak menyerah begitu saja. Tak ingin anak dan istrinya celaka, Black yang tengah sakit pun memerintahkan istri dan anaknya untuk berlari ke dalam rumah. Sementara dia akan memancing perhatian makhluk itu agar mengejarnya. He needs us. Open the door, Mommy. Setelah Black berhasil mengusir makhluk tersebut, dia pun kembali ke dalam rumahnya dan meminta untuk dibukakan pintu. Pada awalnya, Charlotte ragu untuk membukanya, tapi karena putrinya terus mendesak, akhirnya dengan terpaksa Charlotte membukanya. Begitu Black masuk ke dalam, dia pun lantas merebahkan tubuhnya. Ginger yang kasihan kepada ayahnya pun langsung menghampirinya dan mengelus keningnya. Namun tiba-tiba... Black memuntahkan sesuatu yang menjijikkan, disusul dengan perilaku Black yang tiba-tiba berubah menjadi ganas. Charlotte yang ketakutan pun lari, namun Black berhasil menyusulnya. Setelah itu, dia pun memandangi wajah istrinya. Tak ingin membuat istri dan anaknya ketakutan, Black pun pergi membuka pintu. Dan naasnya, manusia serigala menunggunya di depan pintu. Alhasil, keduanya pun terlibat duel yang begitu sengit, dan Black hampir dilenyapkan oleh manusia serigala tersebut. Beruntung, Charlotte dengan sigap menusuk punggung manusia serigala tersebut dengan sebilah belati. Dan kini, manusia serigala itu pun mengejar Charlotte dan hendak membunuhnya. Untungnya, Black segera tiba dan menggigit leher manusia serigala tersebut hingga tewas. Dan terkuaklah sudah sebuah fakta bahwa manusia serigala yang meneror keluarganya selama ini adalah ayahnya. Terlihat dari sebuah tato lovel yang berada di lengannya. Setelah Black mengetahui kalau itu ayahnya, dia pun langsung pergi keluar rumah. Dan setelah itu, kengerian pun mulai terjadi, di mana Black telah bertransformasi menjadi manusia serigala seutuhnya. Ditandai dengan tumbuhnya kuku panjangnya, dengan rahang yang mulai melebar, dengan gigi yang sangat tajam. Seusai itu, dia pun bergegas menemui Charlotte di depan jendela.
suaminya sudah berubah menjadi manusia serigala sontak, dia pun segera mengajak putrinya melarikan diri ke dalam gudang. Dan di dalam gudang, Charlotte menemukan jebakan beruang, dan jebakan itu digunakan untuk menjebak Black. Alhasil, kaki si Black pun terkena jebakan yang dibuat Charlotte. Tak ingin kehilangan Charlotte, Black pun nekat menggerogoti kakinya sendiri dan merangkak selayaknya seekor serigala. Charlotte dan Ginger pun berlari ketakutan hingga pada akhirnya keduanya pun sampai di titik lokasi kecelakaan mobil sebelumnya. Dan beruntungnya Charlotte menemukan senjata laras panjang milik Derek. Tak ingin mati konyol, keduanya pun kembali berlari. Dan pelarian mereka berhenti di sebuah menara kayu, di mana 30 tahun yang lalu Black dan ayahnya pernah dalam situasi yang sama dengan yang dialami Charlotte dan Ginger. Tanpa buang waktu, mereka pun segera menaikinya. Dan keadaan pun kini berbalik, di mana Charlotte dan Ginger menunggu kemunculan manusia serigala seperti dulu 30 tahun yang lalu. Dan sekarang Black kecillah yang menjadi manusia serigala. Setelah Black menaiki tangga dan menunjukkan wajahnya di depan anak dan istrinya, mereka pun saling berpandangan dan terdiam. Ginger yang lebih sering bermain dan diasuh oleh sang ayah pun bisa dengan mudah memahami apa yang Black inginkan, yaitu ingin mengakhiri hidupnya di tangan sang istri. Akhirnya, Black manusia serigala itu pun tewas. Sementara Charlotte dan Ginger hanya bisa menyesali apa yang telah terjadi. Mereka pun memutuskan untuk memberikan penghormatan terakhir kalinya kepada Black. Dan setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan ke kota dengan diliputi perasaan yang sedih. Dan cerita pun selesai.